Berikutnya kita akan melihat untuk case Social Media Channel Contact Center Matrix, di mana ini ada 3 pembagian juga untuk Social Media Channel Matrix ini. Yang pertama itu bagian service yang terdiri dari listening volume, ada relevant volume, direct volume, outgoing volume, proactive volume, ada abandon rate, ada average handle time, dan service level. Untuk bagian effectiveness itu ada reach, sentiment, loyalty, application, BEI, ada customer satisfaction, ada revenue generation, ada potential influence, dan FCR. Sementara untuk quality yaitu ada response resolution, ada quality of response, redirect rates, dan transfer rate. Nah, kita lihat di bagian service measures, yaitu untuk bagian service level. Nah, SL ini yaitu jumlah posting yang direspon perhitungannya yaitu dalam suatu waktu dibagi dengan jumlah pos yang terjawab dikali dengan 100%. Nah, untuk bagian listening volume, cara perhitungannya yaitu jumlah posting yang memenuhi kriteria sistem untuk interval waktu tertentu. Nah, sementara untuk abandon rate, yaitu jumlah posting yang tidak terespon dibagi dengan relevant volume dikalikan dengan 100. Nah, untuk bagian average handling time-nya, yaitu AHT itu merupakan jumlah dari pengurangan waktu posting dikurang dengan waktu merespon, lalu dibagi dengan jumlah posting yang ditangani dalam suatu interval waktu. Nah, relevan volumenya, pengukurannya dengan banyaknya posting yang relevan yang harus direspon. Perhitungannya yaitu RV sama dengan LV atau listening volume dikurangi dengan jumlah posting yang tidak relevan dalam suatu interval waktu. Sementara untuk outgoing volume, pengukurannya itu dengan jumlah respon yang diposting agen pada kurun waktu tertentu. Bagaimana dengan direct volume? Perhitungannya yaitu dengan jumlah posting pada jaringan sosial company atau brand. Dan untuk proaktif volume, pengukurannya yaitu jumlah pesan proaktif yang dikirim agen kepada pelanggan dari perwakilan perusahaan pada interval waktu tertentu. Nah, terkait dengan quality measures-nya, yaitu ada untuk first post resolution, yaitu persentase posting yang terselesaikan pada respon pertama. FPR ini dihitung melalui survei pelanggan. Nah, lalu ada redirect rate, yaitu persentase respon pada percakapan pribadi seperti chat atau suara. Cara menghitungnya yaitu dihitung otomatis melalui matriks platform teknologi social care atau melalui perbandingan incoming channel versus outgoing channel pada kurun waktu tertentu. Lalu ada untuk transfer rate, yaitu persentase respon yang ditransfer ke departemen lain. Nah, cara perhitungannya dihitung juga secara otomatis atau dengan mengukur incoming departemen di mana terdapat posting versus outgoing departemen di mana posting itu dijawab. Nah, lalu terkait dengan quality of response, yaitu pengukuran kualitas komunikasi tertulis agen. Perhitungannya dihitung melalui jaminan kualitas dan survei pelanggan. Nah, berikutnya yaitu effectiveness measures. Bagian pertama yaitu terkait dengan reach, yaitu banyaknya orang yang kemungkinan membaca respon agen pada jangka waktu tertentu. Nah, reach ini dihitung dari jumlah orang yang mensubscribe, menfollow, menfriend, atau yang lainnya pada kanal sosial di mana agen memposting pesan. Nah, lalu ada potensial influence, yaitu banyaknya orang yang terkoneksi dengan audience reach atau jumlah impresi level kedua yang dapat dibuat jika pesan dipublish ulang ke audiens ini. Perhitungan PI ini yaitu jumlah pengaruh matriks yang berbeda dari setiap jaringan sosial. Lalu ada amplification, yaitu seberapa besar kemungkinan seseorang untuk meretweet atau merepost. Nah, perhitungannya berdasarkan nilai kuantitatif dari Twitter dan service lainnya yang sejenis pada jaringan sosial. Lalu ada customer satisfaction, merupakan tingkat ketidakpuasan pelanggan dikonversikan menjadi tingkat kepuasan pelanggan melalui interaksi social care. Perhitungannya berdasarkan survei kepuasan pelanggan atau melacak posting yang positif ke negatif. Nah, yaitu berikutnya ada revenue generation, yaitu tingkat di mana terjadi penjualan karena adanya interaksi social care. Nah, kalkulasinya berdasarkan analisis checkout. Lalu ada Branch Evangelist Index, yaitu indikator seberapa pelanggan memuja brand pada
jaringan sosial. Nah, BEI ini mengkorelasikan dan menjumlah survei kepuasan pelanggan. Lalu ada loyalty, yaitu seberapa banyak pelanggan yang tetap membeli meski terdapat produk alternatif yang sebanding. Perhitungannya berdasarkan dari Net Promoter Score atau NPS dan Likelihood to Recommend atau L2R adalah ukuran yang diterima dari loyalty yang dapat dihitung melalui survei. Lalu ada sentimen. Nah, sentimen ini yaitu tingkah laku, opini, status, emosi, atau emosi yang ditunjukkan kepada postingan yang dapat digunakan untuk menyalurkan posting ke agen atau departemen yang sesuai. Nah, model statistik dapat digunakan untuk menghitung sentimen poster ini. Nah, untuk pengukuran performansi berikutnya, yaitu kita akan melakukannya dengan dua cara, yaitu sumber data pengukuran, memperhatikan pendapat pelanggan, dan memperhatikan pendapat staff. Akan kita bahas pada sesi berikutnya.